Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sudah memahami tentang masalah aul? Oke. Kali ini saya akan membahas tentang kebalikannya aul, yaitu adalah rod. Apa itu rod? Rod itu sederhananya begini. Ahmad meninggal, kemudian dia punya harta 100 juta. Setelah harta itu dibagikan pada ahli warisnya, dibagikan, misalnya ahli warisnya satu, anaknya, anak perempuannya diberikan misalnya 50 juta. Kemudian ternyata di sana ada istrinya, diberikan misalnya 16 juta. Kemudian setelah ditotal itu kan cuma 66 juta. Itu sisa uang 34 juta. Kemana uang itu? Jadi sederhananya itu ketika harta yang ditinggalkan mayit itu dibagikan pada ahli waris masih ada sisa. Itu namanya rod. Kebalikannya aul. Kalau aul itu ketika dibagikan itu tidak cukup, tapi kalau rod itu ada sisa harta. Itulah yang namanya rod. Rod ini terjadi jika di dalam ahli waris itu satu, tidak ada ahli waris asobah. Ingat ya, tidak ada ahli waris asobah. Karena apa? Karena kalau ada ahli waris asobah, maka tidak akan pernah terjadi rod. Karena ahli waris asobah itulah semuanya yang akan mengambil sisa harta. Yang kedua, kelebihan harta rod itu tidak diberikan pada pasangan suami istri. Jadi suami atau istri itu tidak bisa mendapatkan harta rod atau kelebihan harta. Kenapa katanya? Jadi katanya ulama itu, suami atau istri itu tidak mendapatkan kelebihan harta itu karena hubungan mereka itu adalah hubungan sababiah, sebab nikah. Jadi kalau hubungan sebab nikah itu bisa saja hubungan itu berakhir misalnya sebab perceraian atau sebab meninggal salah satunya. Nah, ini oleh karena itu hubungan sebab nikah itu tidak sekuat hubungan sebab darah, sebab nasab. Nah, makanya para ulama itu memutuskan bahwa suami atau istri itu tidak bisa mendapatkan sisa harta dari lebihnya tersebut. Oke, sekarang langsung praktek saja. Masalah rod itu misalnya ini tentang rod. Oke, Ahmad meninggal misalnya ya. Ahmad meninggal. Ahli waris yang ditinggalkan misalnya satu, anak perempuan. Dua, ibu. Kita sampai di sini saja dulu. Oke. Anak perempuan itu, Ahmad meninggal, anak perempuan itu bagiannya berapa? Bagiannya itu setengah. Ibu berapa bagiannya? Karena ada anak perempuan, maka bagiannya 1/6. Harta yang ditinggalkan misalnya 100 juta. Oke. Sekarang untuk menentukan itu carilah KPK-nya dulu. Masih ingat KPK? KPK itu adalah kelipatan persetubuhan terkecil. Artinya carilah angka yang terkecil yang habis dibagi 2 juga habis dibagi 6. Berapa itu ya? 6 ini. Nah, 6 ini adalah KPK-nya. Paham ya? 6 bagi 2 kali 1 itu berapa? Sama dengan 3/6 ya. 6 bagi 6 kali 1 sama dengan 1. 6-nya dijadikan kemudian setelah ini kita kali 100. Oke. Untuk mempermudah dan mempercepat kita langsung 100 bagi 6 kali 3 sama dengan
100 bagi 6 kali 3, anggaplah sama dengan, kalau di sini itu 4999, anggaplah 50 langsung. 50 ya, sama dengan yang pertama itu 50. Oke. Yang kedua 100 bagi 6 kali 1 sama dengan 16, 66 langsung. Yang kedua itu sama dengan 16.700. Oke, sekarang kita jumlah 50.000 tambah 16.700 berapa? 60 di sini ya. 66.700. Oke. Kita tahu hartanya Wahyu itu kan 100. Ternyata ketika diberikan pada ahli waris itu hanya yang dihabiskan tuh 66.700. Berarti masih ada sisa harta. Nah, inilah yang dikatakan rot. Nah, oleh karena itu bagaimana penyelesaiannya? Karena di sini tidak ada ahli waris asobah dan tidak ada ahli waris yang lain, maka langsung aja penyelesaiannya begini biar gampang, sama dengan penyelesaian dari aul. Jadi hasilnya tadi itu hasil dari asal masalah yang dibagi 2 kemudian kali 1 yang 3 ini hasilnya ya. Ini hasilnya itu dijumlah 3 tambah 1 sama dengan 4 ya. Ini hasil sama dengan aul kemarin 4. Inilah yang dijadikan asal atau inilah yang dijadikan penyebut. Nah, jadi 6 yang dijadikan penyebut dari asal masalah itu diganti dengan 4 di sini. Langsung 4 seret. Nah, oke. Sudah. Nah, sekarang kita langsung jumlah karena papannya kecil, kita hapus saja. Nah, sekarang 100 dibagi 4 kali 3. Oke, ayo sekarang jumlah 100 bagi 4 kali 3 sama dengan 75. 75.000. Yang kedua 100 bagi 4 kali 1. 100 bagi 4 kali 1 sama dengan 25.000. Pas. Sekarang hartanya pas. Sudah paham? Jadi penyelesaiannya rot itu hasil KPK setelah dibagi dan dikali sahamnya ini, yang ini tadi itu hasilnya itu dijumlah kemudian dijadikan penyebut di sini sama dengan hal kemarin. Ini kalau ahli warisnya itu berbeda. Tapi kalau ahli warisnya itu misalnya satu jenis, misalnya ahli waris satu jenis juga bagaimana? Misalnya Ahmad meninggalkan ahli waris 10 anak perempuan. Kalau begini ini kan satu jenis, maka tinggal 10 itu 100 itu bagi 10. Gitu aja kalau sama. Nah, jadi 100 bagi 10 gitu aja kalau sama. Tapi kalau tidak sama itu seperti tadi itu penyelesaian. Terus bagaimana kalau misalnya di antara ahli waris itu ternyata ada ahli waris yang tidak bisa mendapatkan bagian rot? Siapa itu? Suami atau istri. Ingat, suami atau istri itu tidak bisa mendapatkan kelebihan harta. Oleh karena itu, kalau ada di antara ahli waris itu ada suami atau istri, maka berikan dulu bagiannya mereka, maka sisanya nanti diberikan pada ahli waris yang bisa mendapatkan bagian roh. Langsung praktek. Misalnya begini, Ahmad meninggal, ahli waris yang ditinggalkan 1 ibu ya, kemudian 2 istri, nomor 2 istri. Nah,
misalnya nomor 3 misalnya, saudara perempuan seibu. Oke. Ya, ini perempuan seibu. Seibu bukan saudara perempuannya ibu, tapi saudara perempuan seibu. Oke. Sekarang kita tentukan bagiannya. Ibu, berapa bagiannya ibu? Karena tidak ada keturunan mayit dan tidak ada saudara lebih dari satu, ini hanya ada satu, maka ibu mendapatkan 1/3. Oke. Istri berapa bagiannya? Karena tidak ada keturunan mayit, maka dia mendapatkan 1/4. Oke. Saudara perempuan seibu, karena dia sendiri dan tidak ada orang yang bisa menghalangi dia, maka dia mendapatkan 1/6. Oke ya. Ibu 1/3, istri 1/4, saudara perempuan seibu 1/6. Sekarang kalau misalnya di antara ahli waris begini, kita bagi dulu. Kita bagi dulu karena kita tidak paham ini termasuk bagian roh atau tidak. Carilah KPK-nya itu, kita cari dulu, tentukan KPK dulu, cari angka yang habis dibagi 3, habis dibagi 4, dan habis dibagi 6. Kira-kira berapa? 12 ya. 12. Oke. Sekarang 12 ya. 12 bagi 3 kali 1. Berapa? 12 bagi 3 kali 1. 4 ya. Gimana? 4. 4/12. Oke. 12 bagi 4 kali 1, 3. 12 bagi 6 kali 1, 2. Oke. Ini per 12 semua. Sekarang langsung kali 100.000. Oke. Nah, yang pertama 100 bagi 12 kali 4. 100 bagi 12 kali 4 sama dengan 33. Berarti langsung 33.000 misalnya. Yang kedua 100 bagi 12 kali 3. 100 bagi 12 kali 3 sama dengan 124 ya, 2499, berarti 25 ya. 25. Setelah itu 100 bagi 12 kali 2, 16 700. Oke. Setelah itu kita jumlah. 33 jumlahnya di sini ya, karena Anda tidak muat. 33 tambah 25 tambah 16.700 sama dengan 74.700. Oke. Sama dengan 74.700. Berarti permasalahan ini masuk dalam kategori permasalahan roh. Artinya setelah diberikan pada ahli waris masih ada sisa harta. Dan kalau begini bagaimana? Karena di antara ahli waris ini ada istri. Ingat bahwa suami dan istri atau istri itu tidak bisa mendapatkan harta roh. Bagaimana cara penyelesaiannya? Maka kita sudah tahu bagiannya istri yang ini ya 25. Maka inilah yang dibagikan pada istri. Istri itu sudah mendapatkan 25.000. Sisanya 75.000 ya. Ini langsung itu dibagikan pada ibu dan saudara perempuan seibu. Jadi begini sudah
caranya itu sekarang istri sudah dapat, berarti sudah dihapus aja dulu. Seret. Setelah itu, sekarang sisa harta tinggal 75.000, maka diberikan pada ibu dan saudara perempuan seibu sebagaimana sistem pembagian tadi. Yaitu gimana? Di sini karena bagiannya ibu itu tetap sepertiga, bagiannya saudara perempuan seibu itu 1/6, KPK-nya itu menjadi 6. 6 bagi 3 kali 1 berapa? 2. Kemudian 6 bagi 6 1. Kita tahu di sini ya. Ini langsung dijadikan dijadikan menyebut 2 tambah 1 3. Ini langsung dijadikan begini. Oke. Setelah itu kita langsung ini 75 karena tadi sudah diberikan ini 75. Oke. 75 bagi 3 kali 2 berapa? 75 bagi 3 kali 2 sama dengan 50. Oke. 75 bagi 3 kali 1 25. Oke. Kita jumlah sama dengan 75.000 pas. Gitu ya. Caranya rot itu begitu, sangat sederhana seperti itu. Oke. Teman-teman, perlu saya tegaskan kembali bahwa rot itu tidak akan pernah terjadi kalau di antara ahli waris itu ada ahli waris asobah. Ya. Itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena kalau ada ahli waris asobah, jadi kelebihan harta itu diambil oleh ahli waris asobah. Itu ya yang harus kita tekankan. Yang nomor 2, di antara ahli waris yang tidak mendapatkan rot, yaitu adalah suami atau istri. Jadi penyelesaiannya kalau nanti ada kelebihan harta ketika ada ahli waris suami atau istri, berikan dulu bagiannya mereka, baru sisa dari pembagian yang telah diberikan pada suami atau istri itu dibagikan secara rot pada yang lain. Oke. Selanjutnya, kalau ahli waris itu hanya satu jenis itu misalnya anak perempuan saja, saudara perempuan saja. Nah, kalau hanya satu jenis begitu, maka itu tinggal dibagikan sesuai kepala yang ada. Nah, itu ya. Misalnya ada 3 orang anak perempuan, langsung aja misalnya 100 bagi 3. Itu begitu. Jadi biar tidak terlalu ribet. Oke. Jadi yang saya tekankan lagi, jadi ahli waris rot itu bisa terjadi kalau tidak ada ahli waris asobah. Nomor 2 ya kalau ada kelebihan harta. Gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.